Shalom. Shalom Abang katanya sehat. Then sings my soul. Hari ini kita mau sama-sama dengar dan belajar kebenaran firman Tuhan. Jadi kita akan belajar dari seorang sales specialist. Ya, sales itu apa sih? Spiritual, emotional, agility, leadership, and soft skill. Jadi beliau adalah seorang trainer and coach of healthy soul and personality development. Seorang praktisi di bidang behavioral transformation and transformational leadership. Shalom. Topik hari ini adalah skandalizo. Berapa banyak saudara pernah dengar kata skandalizo? Kita baca dulu dalam Matius pasalnya yang ke 24 ayat 10. Tanda kedatangan Yesus yang kedua dan tanda kesudahan dunia. Dikatakan dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ini adalah salah satu tanda yang perlu saudara perhatikan mengenai kedatangan Yesus yang kedua dan kesudahan dunia. Dan hari-hari ini tanda-tanda sedang digenapi. Salah satunya ini, tidak sedikit orang yang tadinya bersemangat, melayaninya berapi-api, tapi sekarang redup. Why? Karena skandalizo. Bahasa Yunaninya, bahasa Inggrisnya offended. Bahasa Indonesianya udah kecewa, saudaraku. Iya, kita sering dengar kata skandal. Nah, skandal itu orang yang kesandung, jatuh dan terperangkap. Itu skandal ya, dalam jerat iblis. Hari-hari ini ada begitu banyak orang jatuh tersandung dan masuk dalam perangkap iblis. Bahkan kemudian meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena skandalizo. Karena kekecewaan. Ya. Karena tersinggung, kemudian tawar hati, marah, kepahitan. Coba lihat orang di sebelah kanan, di sebelah kirimu, tatap dengan lembut. Bilang sama orang itu, yang pasti bukan kamu. Haleluya. Aman saudaraku ya. Puji Tuhan. Tapi mari kita izinkan Roh Kudus berbicara, menerangi hati kita. Kalau ada yang gak beres, udah cepet-cepet beresin sama Tuhan. Iya kan? Iya. Karena ini sesuatu yang serius. Jangan anggap biasa dengan yang disebut kekecewaan. Ada orang yang saudaraku sebentar-sebentar kecewa. Saudaraku hal-hal sepele pun udah kecewa saudaraku ya. Saudara, kita sedang hidup di masyarakat yang rusak, semuanya rusak. Kita juga punya lingkungan yang rusak. Orang yang kita kenal juga banyak yang sudah rusak. Jadi saudaraku jangan mengharapkan bahwa kesempurnaan itu kita dapati dari seseorang. Kita bisa saja saudaraku dikecewakan. Tapi kita memilih untuk tidak kecewa. Karena kekecewaan itu membahayakan saudaraku. Orang yang kecewa kemudian bisa mengalami kegoncangan iman dan kehilangan kepercayaan. Dan kemudian saudaraku menolak Tuhan. Yohanes Pembaptis adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Perintis jalannya Yesus, yang memperkenalkan Yesus. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Orang yang membaptis Yesus. Tapi kemudian orang ini juga yang memperkenalkan Yesus dan yang membaptis Yesus. Dan yang juga mendengar suara dari langit, dari sorga. Yang berkata inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Orang ini yang kemudian kecewa kepada Yesus. Gara-gara apa saudara? Saat dia ada di penjara, dia pingin sekali dikunjungi oleh Yesus. Dan bukan sekedar dikunjungi, tapi dibebaskan dari penjara.
Tapi Yesus tidak lakukan itu. Wajar dong, iya toh? Iya kan? Saudara ada masalah. Saudara berharap ketua kerselmu, ketua kelompok selmu, ketua timmu datang membesukmu, hamba Tuhan penatua datang ya, menunjukkan perhatiannya, mendoakanmu, menguatkan kamu, betul tidak? Membantumu, wajar. Yohanes Pembaptis mengharapkan hal itu. Tetapi saudara, Yesus tidak melakukannya. Anda tanya kenapa? Saya juga nggak tahu kenapa. Yang pasti Yesus punya alasan, tapi kita nggak tahu. Nah, namun hal yang perlu saudara perhatikan di sini. Yesus berkata, hati-hati supaya jangan sampai kamu kecewa dan menolak aku. Dan pernyataan Yesus yang berikut ini sangat menakutkan buat saya. Dan saya selalu, saudaraku, mengingatkan diri saya. Yesus bilang begini, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Rankingnya Yohanes turun, saudaraku. Peringkatnya Yohanes tadi tinggi dalam kemuliaan. Turun, saudaraku. Gara-gara apa? Kecewa dan menolak Tuhan. Hati-hati, saudaraku. Kata kecewa yang digunakan kepada Yohanes Pembaptis itu juga kata yang sama dalam Matius 24 ayat 10. Skandalizo. Setiap orang bisa saja mengalami skandalizo. Kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 73. Ayatnya yang pertama. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Bagi mereka yang apa? Bersih hatinya. Saya setuju, saudaraku. Pasti. Gini. Jangankan saudara hatimu udah baik ya kan. Sementara hidupmu jahat. Sementara kita masih mendurhakai Tuhan. Sementara saudara kita masih berdosa. Roma 5 ayat 6 ayat yang ke-8 ayat 10 mencatat. Di saat itu Allah sudah begitu mengasihi kita dengan menyerahkan putra tunggalnya mati untuk menebus dosa kita. Betul? Di saat kita tidak layak untuk dikasih, kita sudah sangat dikasih oleh Dia. Apalagi saat ini kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Dan saat ini kita sudah jadi penyembahnya. Kita jadi pemercayanya. Saat ini kita menjaga hati kita. Oh, Allah itu begitu sungguh amat baik buat kita. Percaya, saudaraku. Nah, tetapi ayat 2-nya muncul. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Saudaraku, perhatikan kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya. Ada semacam protes, semacam unjuk rasa, semacam why Lord? He questioning God. Dia bertanya sama Tuhan, kenapa? Seharusnya bukan dia yang tidak mengenal Tuhan. Seharusnya aku. Tetapi kenapa kok dia lebih baik dari aku? Sementara dia tidak mengenal engkau. Dia tidak menyukai engkau. Dia berlaku jahat. Dia fasik. Dia sombong. Tapi sepertinya dia tidak mengalami kesakitan. Dia sehat. Dia gemuk. Dia tidak mengalami kesusahan manusia. Tapi kenapa aku? Aku mengalami yang namanya kesakitan. Aku mengalami yang namanya tulah, kemalangan. Aku mengalami yang namanya kesusahan manusia. Aku seperti ngalamin hukuman daripadamu setiap hari. Why? Saudara, rupanya motif daripada asap kelihatan di sini. Saudara, dia nggak tulus sama Tuhan, ya. Saudaraku, dia menjaga hatinya tulus, murni, baik. Iya kan? Supaya dia diperlakukan baik juga oleh Tuhan. Ini yang diharapkan, aku jaga hatiku baik sama Tuhan, tulus, murni, supaya jalanku
mulus, lancar jaya. Apapun yang aku lakukan dalam hidupku, gak ada masalah. Aku tidak tergelincir, aku tidak jatuh. Aku tidak ngalamin kesakitan. Aku tidak alami kesusahan manusia. Aku tidak mengalami kemalangan. Menurut saya itu yang menjadi motif daripada Asaf. Saudara, mari kita perhatikan motif-motif kita dalam mengikuti Yesus. Ada orang yang saudaraku sembahyang sungguh-sungguh, melayani sungguh-sungguh, berkorban habis-habisan, dengan motivasi begini, supaya Tuhan perlakukan yang sama pada dia. Ya kan? Saudara, orang-orang seperti ini bakal kecewa, bakal mengalami skandalizo. Why? Tuhan gak pernah janji bahwa kalau ikut Yesus semuanya aman, beres, terkendali, gak ada masalah, everything okay, gak ada kesakitan, gak ada kesukaran, gak ada kesusahan. Sorry ya, Anda boleh cari di Alkitab, gak ada jaminannya. Mungkin Anda bilang begini, oh ya Pak Pendeta, itu kan perjanjian lama. Kita akan sekarang hidup di perjanjian baru, di zaman anugerah. Bukankah di zaman anugerah semua dipermudah? Bukankah Yesus sudah menanggung segala sesuatu di kayu salib? It is finished, so nothing to worry about anything in life. Oke, memang gak perlu ada yang dikhawatirkan dalam hidup ini, karena Tuhan bilang jangan khawatir. Tetapi bukan berarti bahwa perjalanan keimanan kita, kepemuritan kita, dan tujuan destiny ilahi dalam hidup kita tanpa masalah, bukan? Bahkan seorang rasul sehebat Paulus, sekelas Paulus, mengalami begitu banyak kesusahan manusia, penganiayaan dan penindasan. So, kalau ada pandangan bahwa karena kita sudah menerima anugerah, lalu semuanya dijamin, gak ada masalah, semuanya VIP, semuanya karpet merah, semuanya highway, Anda bakal kecewa. Dan hari ini ada begitu banyak orang seperti Asaf, kecewa karena gagal paham dan karena salah paham. Salah satu akibat daripada doktrin prosperity theology. As a children of God, sebagai anak-anak Tuhan, kita hidupnya makmur. Oh ya, siapa di sini yang nggak suka hidupnya makmur? Boleh angkat tangan. Oh, lalu sukanya apa ya? It's okay, nggak apa-apa. Kalau jujur saya mau hidup saya makmur, banyak duitnya, ya kan? Emas, perak, seperti Abraham, seperti Ishak. Lembunya banyak, karyawannya juga banyak. Mau pengennya begitu, saudara-saudara, pengennya begitu. Saudara-saudara, teologi kemakmuran sudah menyeret begitu banyak orang ke dalam skandalizo. Saudara, ada banyak pengajaran hari ini yang membuat murid-murid Kristus kecewa dan meninggalkan Tuhan. Banyak orang sudah mundur, sudah meninggalkan pelayanan, sudah tidak lagi ada dalam jalur perlombaan iman, sudah keluar dari situ karena kecewa. Saudara, setiap kita bisa saja kecewa. Sebab itu mari kita hati-hati, saudaraku.